Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina walana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita semua, khususnya nikmat sehat walafiat. Salawat dan salamnya mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita, panutan kita, kekasih kita Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarganya dan seluruh sahabatnya tanpa terkecuali. Amin. Allahumma amin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah menjalani kewajiban puasa bulan Ramadan beberapa hari dalam keadaan yang sempurna dan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur dalam keadaan sehat walafiat dan bisa menjalani kewajiban-kewajiban di bulan Ramadan yang suci ini. Dan mudah-mudahan puasa yang sudah kita jalani maupun yang akan kita jalani semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Pada kali ini kami ingin sampaikan sesuatu yang berkaitan tentang kapan kita berbuka puasa dan kapan kita bersahur. Kapan sebetulnya buka puasa yang baik itu? Tentunya sesuatu atau segala macam. Yang terbaik adalah mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Dalam hal berbuka puasa, kita dianjurkan untuk mengsegerakan buka puasa apabila betul-betul sudah yakin itu masuk ke waktu maghrib. Sudah masuk ke waktu sholat maghrib. Yang mana Nabi Muhammad SAW dalam riwayat diterangkan bahwa beliau yaftur qabla ayyusallil maghrib. Beliau itu berbuka puasa sebelum sholat maghrib. Namun setelah waktu maghrib memang betul-betul sudah masuk. Ini yang perlu diperhatikan oleh kita semua. Karena banyak orang atau sebagian orang itu berbeda-beda bagaimana cara menyikapi buka puasa itu. Ada yang terlalu cepat, ada yang terlalu terlambat. Maka sebaiknya kita kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kami ingin sampaikan keutamaan berbuka puasa atau yang berkaitan tentang berbuka puasa. Yang mana Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud. Rasulullah SAW bersabda, qala Allahu azza wa jalla, ahabbu ibadi ilayya ajaluhum fitran. Paling aku sukai dari hamba-hambaku adalah mereka yang paling segera dalam berbuka puasa. Jadi orang yang menyegerakan buka puasa setelah positif masuk waktu maghrib, mereka adalah hamba-hamba yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yazalun nas fi khairin ma'ajjalul fitra wa akharus suhur. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Ada dalam riwayat yang lain, la tazalu ummati bi khairin ma'ajjalul fitra wa akharus suhur. Jadi yang mana maknanya kurang lebihnya, manusia ini senantiasa masih dalam kebaikan, atau dalam riwayat lain, umatku senantiasa dalam kebaikan selama mereka itu mau mensegerakan buka puasa dan mengakhirkan sahur. Jadi intinya umat Islam, manusia ini dianggap masih dalam keadaan baik bila mempersegerakan buka puasa. Jadi bila sudah waktunya maghrib, maka hendaknya segera batalkan puasa dengan meminum air atau memakan korma dan lain sebagainya. Baru silahkan sholat maghrib. Karena apa? Karena banyak manfaatnya, yaitu mensegerakan buka puasa itu agar menguatkan kembali untuk ibadah. Ya. Dan tentunya ini sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan yang berkaitan sunnah ini juga dengan agar kita berbeda dengan Yahudi dan Nasara
Yang mana dalam riwayat yang lain, dalam hadis tersebut ada lanjutannya, yaitu Nabi Muhammad SAW menyampaikan, li'annal yahud wan nasara yuakhiruna al-iftar ila istibakin nujum. Karena Yahudi dan Nasrani itu mengakhirkan buka puasa sampai munculnya bintang-bintang di langit. Jadi umat Nabi Muhammad SAW yang baik adalah mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, yaitu mensegerakan buka puasa, bukan mengikuti kebiasaan orang Yahudi atau Nasrani. Mereka menunggu munculnya bulan, mereka mengakhir-akhirkan amal ibadah mereka. Nah, sebagaimana juga di zaman kita ini ada beberapa pemahaman, ada beberapa golongan yang tidak mau buka puasa di saat azan maghrib. Mereka mengakhir-akhirkan sampai malam, bahkan sampai isya. Na'udzubillah min dalik. Itu bukan sunnah Nabi Muhammad SAW. Bukan sunnah yang kita cintai beliau, baginda Nabi Muhammad SAW. Tetapi itu kebiasaan orang di luar muslim. Bagi orang Islam hendaknya mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, yaitu mensegerakan berbuka puasa jika ada ketetapan atau kepastian sudah memang masuk waktu maghrib. Para pemirsa yang budiman, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam berbuka puasa tentunya di setiap daerah itu beda-beda waktunya. Nah, namun yang perlu diperhatikan, jangan terlalu tergesa-gesa sehingga belum masuk waktunya sudah mulai makan buka puasa. Berkaitan tentang jadwal itu juga, sesuai yang kami ketahui, ada beberapa masjid yang kami kebetulan mengisi pengajian di masjid tersebut, itu tidak cocok jam digitalnya. Pada saat saya tanya, oh maaf, itu sudah disetting mulai dulu beli. Ya. Waktu maghribnya jam sekian. Itu kan salah besar. Padahal jadwal kita itu kan setiap harinya berubah-berubah. Kita harus mengikuti jadwal mungkin satu dari kalender Islami yang di situ mencantumkan waktu sholat. Atau dari edaran-edaran dinas agama umpamanya, atau pengadilan agama, atau sekarang sudah mulai banyak diedarkan oleh ormas-ormas atau takmir-takmir atau lembaga-lembaga lain. Namun perlu hati-hati bahwa di kalender atau di edaran itu yang harus diperhatikan adalah daerah di mana Anda berada. Karena walaupun dalam satu provinsi, contoh umpamanya Jawa Barat, provinsi Jawa Barat di Bekasi dan di Tangerang jauh beda waktu maghribnya. Jawa Tengah juga begitu. Bagaimana Jawa Tengah dengan Rembang dengan Jawa Tengah di Brebes? Oh ya jauh sekali. Ya, bisa 10 menit lebih. Begitu juga Jawa Timur, contohnya Banyuwangi dan Ngawi. Nah, itu juga bisa puluhan atau belasan atau beberapa menit bedanya. Nah, maka harus hati-hati, jangankan sampai jauh. Pasuruan Surabaya, Pasuruan Malang, itu sudah beda 1 menit. Jadi kita kalau lihat televisi itu adzan maghribnya wilayah mana. Kalau kita lihat kalender, jadwal itu wilayah mana, harus ditambah berapa menit jadwal kita. Kalau kita juga lihat edaran itu kita cocokkan. Pertama HP kita cocokkan dengan internet umpamanya. Jam-jam kita, jam digital, jam masjid, jam musola atau jam tangan, semuanya kita cocokkan dulu. Kemudian kita lihat panduan waktu buka puasa. Jadi setiap daerah harus dipastikan dulu, jangan begitu adzan maghrib langsung ikut makan, atau di televisi ada adzan maghrib maksud kami terus ikut makan. Jangan, lihat dulu. Mendingan kita itu mengakhirkan 1 menit untuk hati-hati. Apalagi yang jelas kalender itu untuk daerah kota lain, walaupun dalam satu provinsi tapi beda kota, maka kita harus menambah atau mengurangi. Jadi sebaiknya kita hati-hati. Bukan kita niatan mengakhirkan buka puasanya untuk tidak sama dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, tapi untuk kehati-hatian. Jadi contohnya umpamanya ini jam 17.31. Ini waktu mana? Anggaplah untuk kehati-hatian kita tambah jam 17.32. Jadi setelah adzan televisi atau jadwal-jadwal yang beredar itu sudah masuk adzan, itu kita tunggu dulu sebentar. Kita baca doa dulu, doa berbuka puasa atau istighfar dan lain sebagainya, itu lebih baik. Begitu juga aplikasi-aplikasi di HP Android, banyak sekali aplikasi jadwal sholat. Tapi kami dapatkan walaupun kecamatannya sudah kami setting, kami perbarui lokasi kedudukan kami,
tetap saja di situ ada beda yang antara 1 sampai 2 menit. Maka hati-hati. Para pemirsa yang berbahagia, hati-hatilah dalam menentukan waktu maghrib. Jangan terlalu cepat karena adzan maghrib di televisi, maupun karena adzan di HP Android kita, maupun sesuai kalender, maupun sesuai adzan di musola, di radio. Banyakkan orang-orang juga menggunakan radio, maka hati-hatilah dan waspadalah. Bagi para takmir masjid dan musola, hendaknya cocokkan jam di masjid itu, baik jam digital, jam dinding dan lain sebagainya, cocokkan. Dan hati-hatilah, pelajarilah di mana kita berada, di kecamatan mana kita berada. Kemudian setiap di jadwal itu kita lihat ini dikeluarkan oleh ilmu falak di kecamatan mana, jam ini wilayahnya mana, wilayah kota mana, itu harus diperhatikan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan sampai gara-gara 1 menit kita hangus puasa kita karena belum masuk waktu maghrib, kita sudah membatalkan puasa kita dengan minum maupun dengan makan korma. Makan kormanya sunnah, tapi jamnya kita belum. Walaupun cuma 1 menit, kalau belum akan eman-eman. Jadi hati-hatilah. Begitu juga tadi dalam hadis ada wa akharus sahur, yang baik itu mentakhir sahur. Takhir sahur itu adalah kira-kira berhenti dari sahur, sudah selesai kumur-kumur minum, 10-20 menit terus masuk fajar, itu lebih baik. Kemudian bisa sholat subuh. Karena apa? Karena Rasulullah juga menyampaikan sahur itu disunnahkan dan ada barokahnya supaya lebih kuat. Jangan kemudian sahur itu di 1-2 jam sebelum subuh, kemudian setelah sahur kita tidur, maka itu juga sahur yang makruh. Karena apa? Terus kelewatan subuhnya. Tapi kalau tidur gak kelewatan subuhnya, tidak apa-apa, tidak makruh, tapi tidak sunnah. Kalau jam 1, jam 2 sudah sahur, tidak sunnah, tapi tidak makruh. Yang sunnah adalah menjelang fajar. Kemudian, tapi jangan sampai kita sahur, terus tidur, terus subuhnya kesiangan. Mendingan tidak sahur. Ya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan tepat semuanya, kapan kita sholat subuhnya, kapan masuk maghribnya, kapan bukanya, dan mudah-mudahan tarawih kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadarus kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan amal-amal ibadah lain diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan nikmat sehat walafiat, panjang umur dan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Demikian, mudah-mudahan manfaat untuk kami pribadi dan keluarga kami, anak kami dan santri-santri kami semuanya, dan mudah-mudahan manfaat untuk umat seluruhnya. Hada ma'akul lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.